Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Pagi ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu mari ikutin Cici ya. Kita mau berdoa sebelum kita mulai untuk puji-pujian. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa. Kita mau berkata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat berkat-Mu. kami boleh Ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Sebentar Kami mau memuji-muji Tuhan. muji-muji Tuhan. Biarlah Biarlah pujian kami ujian kami boleh menyenangkan boleh menyenangkan hatimu. hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Kami siap memuji Engkau. memuji Engkau Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang siap semua katakan amin. Pasukan Kristus Siap. yes, yes, yes. Teman-teman semua bersuka cita, kita mau katakan pujian dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita
daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Katakan karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, semuanya bersuka cita ya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, tiba waktunya kita mau menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Sebelum itu kita naikkan pujian ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I
Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti semua bersuka cita ya kan? Karena hari ini tadi kita bisa beribadah dan kita juga sudah memuji-muji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan disenangkan melalui pujian kita. Dan Tuhan pasti lebih bersuka cita lagi kalau dia melihat anak-anaknya mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, duduk manis, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan memimpin penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau dan kami percaya pujian kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh duduk diam dan diberkati melalui firman-Mu. Tolong Kak Susan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hikmat-Mu menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak kecil. Ini kita bisa baca nanti di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29. Nanti adik-adik baca semua ya setelah sekolah minggu. Nah, sebelum firman Tuhan dimulai, Kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah melihat orang yang punya sakit ayan? Ayo, ada? Iya, orang sakit ayan itu kalau capek atau stres, nanti dia bisa kambuh. Nah, dia bisa kejang-kejang dan mulutnya bisa keluar busa. Ya, itu orang penyakit ayan ya. Dan itu bukan kutukan, itu namanya penyakit ya. Dan penyakit ini bisa disembuhkan tentunya ya dengan medis. Ada ya, ada yang pernah lihat? Oh iya ada. Ada juga yang nggak tahu, nggak apa-apa ya. Nah, sekali lagi kakak mau tanya, ada nggak dari kalian yang selama satu harian penuh, satu hari satu malam, 24 jam, nggak dengar apa-apa sama sekali? Sama tidak berbicara sepatah kata pun. Pernah nggak? Pasti nggak mungkin ya. Karena kita hidup di dunia, banyak ada suara-suara, ada musik, ada suara mama yang lagi teriak-teriak, ya kan? Nah, pasti dalam 24 jam ya, setiap waktu kita bisa mendengar suara, dan kita juga pasti berbicara. Nah, di sini adik-adik, ya ada seorang anak kecil yang dimasukin roh jahat ya, kerasukan. Ceritanya seperti ini. Pada waktu Tuhan Yesus dan ketiga muridnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes sampai dari perjalanan jauhnya ya, tiba di suatu tempat ya, dari perjalanan jauh, dari pegunungan dikatakan. Nah, Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya yang lain ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus sampai di situ, Tuhan Yesus bingung, kenapa ya ada kerumunan banyak orang? Nah, terus Tuhan Yesus hampiri mereka dan murid-muridnya yang lain kaget, ada Tuhan yang datang. Dan mereka segera menghampiri Tuhan Yesus. Mereka menyambut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus tanya seperti ini, ya. Apa yang kamu persoalkan di tempat ini? Kenapa kalian berkerumun? Nah, kemudian ada seorang bapak kemudian berbicara seperti ini. Guru, anakku kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh jahat yang membisukan dia. Bukan itu aja, pada waktu roh jahat merasuki dia, jadi tubuhnya digoncang-goncangkan, tubuhnya dibanting-banting ke tanah, dan mulutnya keluar busa. Bahkan iblis, ya, roh yang memasuki tubuh anak saya itu ingin mencelakakan anak saya. Saya sudah membawa anak saya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa menolong. Anak saya masih kerasukan. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyuruh membawa anak itu kepada Tuhan, ya kan? Kemudian Tuhan Yesus tanya kepada bapak ini, sudah berapa lama ia mengalami seperti ini? Bapak itu menjawab, sejak dari kecil Tuhan,
setiap kali roh itu merasukin dia, roh itu ingin mencelakakan anak saya. Terus, jika engkau dapat melakukannya, tolonglah kami. Yesus kaget. Terus Yesus bilang begini, apa katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu ini katakan Tuhan Yesus. Segera setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, ayah anak ini berteriak, aku percaya Tuhan, tolonglah aku, ya, tolonglah anakku, seperti itu ya. Kemudian Tuhan segera menghampiri anak itu, dan waktu roh jahat itu melihat Tuhan Yesus, roh jahat itu menggoncang-goncangkan badan anak itu, ya, sehingga mulut anak itu berbusa. Tapi Tuhan memerintahkan iblis, roh jahat yang ada dalam tubuh anak itu, untuk keluar dari tubuh anak yang kerasukan tadi. Dan seketika itu anak itu menjadi sembuh. Anak itu disembuhkan dengan kuasa Tuhan, ya. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini? Nah, yang kita bisa pelajari adalah bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Yang kedua, bahwa tidak ada hal yang sukar buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesulit apapun, Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta tolong pada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita semua. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan juga sanggup menolong kita semua. Dan hari ini, Kak Susan juga mau kasih ayat hafalan, yaitu dari Ibrani 11 ayat 6. Ya. Hafalannya Ibrani 11 ayat 6a. Bunyinya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi ya, Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah kami yang sangat berkuasa. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang dapat melakukan segala hal yang mustahil menjadi hal yang mudah. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan terus tolong kami. Berikan kesehatan, kekuatan buat kami, dan memberkati sepanjang kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan minggu depan kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.